Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Timnas Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Menjelang lawan Cina ini di bulan Juni, ya, tepatnya tanggal 5, pemain-pemain kita, pemain-pemain timnas banyak yang cedera. Ya, nggak tahu kenapa kok bisa bebarengan gitu ya. Ada Kevin Dick, ada Den Jim, ada Orat Mangun, ada Shane Patinama. Jadi 4 pemain ini saat ini sedang cedera. Yang paling aneh itu adalah Ragnar Oratmangun. Bisa-bisanya dia terkena virus. Virus apa? Saya tidak tahu. Ya, sakit apa, virus apa, yang pasti ketiga yang lain cedera pada saat pertandingan. Ada hamstring dan lain sebagainya juga. Yang tertinggal adalah Mads Hilgers. Saya lupa nih. Ternyata Mads Hilgers juga cedera. Jadi Den Jim, Kevin Dix, Mads Hilgers, Orat Mangun, dan Shane Patinama. Dengan ini, saya tidak bisa membayangkan bahwa yang seperti inti kan, inti itu ada Kevin Dick, Orat Mangun. Terus Mads Hilgers sebenarnya kan inti. Tapi karena kemarin juga cedera pada saat melawan Bahrain, jadi penggantinya adalah Rizky Ridho ataupun Justin Hamner. Tapi kita tidak tahu nanti pada saat melawan Cina apakah dia dimainkan atau tidak. Tapi yang pasti kan pada saat melawan Australia dia inti. Kalau Kevin Dick yang sudah diinformasikan bahwa Kevin Dick ini cedera sampai akhir musim. Padahal sebenarnya kan pertandingan terakhir Copenhagen itu adalah pertandingan yang sebenarnya dinantikan oleh Kevin Dick sendiri. Karena pertandingan perpisahan. Setelah pertandingan terakhir itu, maka dia terbanglah ke Jerman, ke Borussia Mönchengladbach yang sudah ditandatangan kontrak waktu ini. Dan sudah sah sebenarnya dia pada saat akhir musim berpindah ke Mönchengladbach di Jerman. Nah, jadi kan dia tidak ada say goodbye dengan fans-fansnya di Denmark, di Copenhagen. Itu sedihnya dia. Dan yang kedua, kita tidak berani memastikan apakah pada saat melawan Cina dia tersedia. Ya kan? Masalahnya, apakah Patrick Kluivert akan memasukkan Sandy Walsh? Ya sebenarnya Sandy Walsh sih fine-fine aja kalau menurut saya ya. Artinya pada saat dia melakoni pertandingan ya, membela timnas gitulah. Sejauh ini belum pernah saya lihat dia bermain jelek gitu loh. Memang sih terakhir lawan Arab itu dia dimainkan hanya beberapa menit, keburu dia cedera. Tapi kan itu tidak bisa kita jadikan penilaian dia bermain bagus atau jelek. Secara average, secara rata-rata, setiap dia melakoni pertandingan timnas, dia selalu bermain bagus. Itu Kevin Dick. Sekarang kalau Orat Mangun tidak tersedia, siapakah akan menjadi penggantinya? Bisa saja Den Jim. Tapi sayangnya Den Jim juga cedera. Jadi pilihannya adalah ada di mungkin Eliano, mungkin juga Ricky Kambuaya. Tapi kan kalau dari skill ya kita bisa nilai lah sendiri ya, bukannya artinya merendahkan siapapun. Kita ngomong profesional aja. Kalau dari segi skill dan kualitas kan memang
Ricky Kambuaya tuh masih di bawahnya Orat Mangun atau Denjem, mungkin Eliano. Tapi Eliano sejauh ini kan tidak pernah bermain di sayap kiri pada saat timnas berlaga. Kalau ngomongin Mers Hilgers, oke, tidak masalah. Karena ada Justin Hubner ataupun Rizky Ridho yang sudah setel, chemistry sudah dapat. 3 trio back dan JIZ di tengah sebagai kapten. Denjem Denjem memang dia pelapis, tapi kita kan harus tetap ada kedalaman tim, ada kedalaman squad. Ketika Kelvin Verdong tidak bisa, pasti Denjem dong yang sebagai pengganti. Nah, Kelvin Verdong misalnya seandainya gitu ya, mudah-mudahan tidak terjadi cedera. Karena Denjem tidak tersedia, ya mungkin pilihannya ada 2. Pilihannya itu kalau tidak Arhan Pratama, Shane Patinama. Tapi sekali lagi Shane Patinama pun cedera. Disinilah letak permasalahannya harus dipecahkan oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Alex Pastur pasti puyang juga ini. Siapa nih yang akan artinya merotasi pemain ini yang cedera-cedera? Kiper sudah dipastikan Martin Pas tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Tapi syukurnya Emil Audiro tersedia. Mudah-mudahan tidak cedera. Ya kan? Penyerang oleh Romani sejauh ini sampai detik ini aman. Marcelo di tengah sampai detik ini aman. Tom Haye sampai detik ini juga aman. Pelupesi juga aman. Yang cedera ini yang mungkin agak puyeng ini sedikit Patrick Kluivert akan siapa yang merotasi, apalagi sisi kiri. Kalau Verdong misalkan seandainya ada apa-apa, penggantinya Denjem juga cedera, ya. Shane Patinama juga cedera. Ya mau enggak mau ya Arhan. Atau di rotasinya misalkan kayak Sunny Walsh mungkin ke kiri, bisa juga. Di kanan Eliano. Ya. Itulah sebenarnya yang terjadi di tubuh timnas saat ini. Dan semoga ya kita hanya bisa berdoa dan berharap pada saat melawan Cina mereka semua ini sudah tersedia atau sudah sembuh dari cederanya. Karena kemenangan melawan Cina itu wajib untuk mengukuhkan posisi kita di rank 3 atau 4. Paling tidak kita bisa maju ke round 4 atau round selanjutnya. Agar asa masuk Piala Dunia itu masih ada. Tapi sekali lagi saya bilang, seperti konten-konten saya sebelumnya, kalau masuk round 4, Piala Dunia akan kita dapatkan. Oke? Semoga baik-baik saja. Tidak ada lagi masalah baru. Masalah cedera semuanya bisa teratasi atau paling tidak semua tersedia, semua sembuh. Ya, recovery-nya bagus dan bisa melakoni lawan Cina dengan baik. Maka kemenangan akan terjadi pada saat melawan Cina. Mari kita berharap, mari kita berdoa. Oke, saya Tangkas. Ciao.